Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Pertama adalah leasing atau sewa guna usaha. Kata leasing berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti menyewakan. Maka dari itu, pengertian dari leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian tersebut, ada beberapa pihak yang terkait dalam leasing ini. Yang pertama adalah lease, yaitu perusahaan penggunaan barang. Yang kedua adalah lessor, yaitu perusahaan lembaga pembiayaan atau penyandang dana tersebut. Yang ketiga adalah supplier, yaitu perusahaan penyediaan barang. Dan yang keempat adalah perusahaan asuransi. Ciri-ciri leasing yang pertama ini adalah leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Yang kedua, biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang ada di lease tersebut. Yang ketiga ada hak milik benda yang ada di lease itu ada pada lessor. Yang keempat adalah benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan tersebut. Ketentuan keputusan Menteri Keuangan dapat disimpulkan bahwa perjanjian leasing harus dilakukan secara tertulis dan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tanpa ketentuan, perjanjian leasing harus berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan. Namun jika dilihat dari kekuatan pembuktiannya, sebaiknya perjanjian leasing ini harus dilakukan secara tertulis dengan akta autentik. Perjanjian leasing memiliki beberapa sifat. Yang pertama, konsensual, yang kedua, formal, yang ketiga, kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha, yang keempat, asas kepribadian dari perjanjian sewa guna usaha. Perbedaan leasing dengan sewa menyewa. Yang pertama, pada leasing, jangka waktu merupakan fokus utama, sedangkan pada sewa menyewa, jangka waktu bukan merupakan fokus utama. Yang kedua, sewa menyewa merupakan perjanjian nominatif, sedangkan pada leasing merupakan perjanjian inominatif. Yang ketiga, para pihak dalam leasing adalah badan usaha, sedangkan dalam sewa menyewa, para pihaknya bisa perorangan. Yang keempat, pada leasing biasanya dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu, sedangkan pada sewa menyewa tidak diperlukan jaminan-jaminan tertentu. Yang kelima, pada leasing disertai dengan hak opsi, sedangkan pada sewa menyewa tidak disertai atau tidak diperlukan hak opsi. Perbedaan leasing dengan sewa beli. Dalam sewa beli, peralihan hak milik terjadi apabila telah berakhirnya masa sewa. Sedangkan pada leasing, peralihan hak milik terjadi apabila lease menggunakan hak opsinya. Yang kedua, leasing merupakan salah satu jenis lembaga pembiayaan. Sedangkan sewa menyewa suatu jenis perjanjian inominatif yang bukan termasuk dalam lembaga pembiayaan. Yang ketiga, dalam leasing ada 3 pihak yang terlibat, yaitu lease, lessor, dan supplier. Sedangkan pada sewa beli hanya ada 2 pihak yang terlibat. Perbedaan leasing dengan jual beli. Penyerahan atau peralihan hak milik pada jual beli terjadi ketika pembeli membayar harga barang yang dibeli. Sedangkan pada leasing, peralihan hak milik terjadi apabila lease menggunakan hak opsinya. Yang kedua, sama halnya dengan sewa menyewa, jual beli merupakan perjanjian nominatif yang bukan termasuk lembaga pembiayaan, sedangkan leasing merupakan perjanjian inominatif yang termasuk dalam lembaga pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu factoring atau anjir piutang. Pertama kali factoring dikenal di Amerika pada tahun 1889 dan menyebar ke Kanada pada tahun 1930-an dan meluas ke negara-negara Eropa Barat seperti Selandia Baru, Jepang, Australia, dan akhirnya Indonesia mengenal lembaga ini pada akhir tahun 1998 sejak berlakunya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 pada tanggal 27 Desember 1998. Factoring atau anjir piutang menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998
adalah suatu pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan luar maupun dalam negeri. Secara umum, anjak piutang adalah pengalihan piutang perusahaan kepada perusahaan pembiayaan atau factoring. Anjak piutang ini merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek kontemporer dan spesifik berdasarkan penjualan aset jangka pendek tanpa jaminan kepada perusahaan anjak piutang. Factoring atau anjak piutang ini yang pertama kali factoring berkaitan dengan masalah piutang klien. Dalam hal ini, faktor berfungsi menangani masalah klien atau mengambil alih piutang tersebut dan menagih pembayarannya pada debitur setelah piutang jatuh tempo. Yang kedua, itu berarti faktor bertanggung jawab atas piutang klien dan membebaskan klien dari risiko kerugian. Manfaat dari factoring atau anjak piutang ini yang pertama, pembayarannya piutang lebih cepat dari jatuh tempo. Yang kedua, menambah dana segar perusahaan. Yang ketiga, dapat membantu peningkatan keuntungan atau laba. Yang keempat, merupakan sarana peralihan resiko tagihan yang tidak bisa dicairkan. Mekanisme factoring adalah proses di mana perusahaan menjual piutang dagangannya kepada perusahaan factoring dengan harga diskon untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. Perusahaan factoring bertindak sebagai pembeli piutang dagang dan menagih pembayaran dari pihak yang berhutang. Dalam proses ini, perusahaan factoring juga dapat memberikan layanan tambahan seperti pengecekan kredit dan pengelolaan piutang. Meskipun mekanisme factoring dapat membantu perusahaan memperoleh uang tunai dengan cepat dan mengurangi risiko kegagalan pembayaran, perusahaan juga harus membayar biaya factoring yang lebih tinggi daripada bunga pinjaman bank. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari menggunakan jasa perusahaan factoring sebelum memutuskan untuk menjual piutang dagangnya. Jenis factoring yang pertama, full factoring, yaitu perusahaan faktor mengambil alih pengelolaan dan piutang dagang sesuai dengan persyaratan kontrak. Yang kedua, recourse factoring, yaitu perusahaan yang menjual piutang tetap bertanggung jawab atau atas risiko pembayaran piutang yang bermasalah. Yang ketiga, non-recourse factoring, yaitu perusahaan faktor mengambil alih risiko pembayaran piutang yang bermasalah. Yang ketiga, maturity factoring, yaitu perusahaan faktor hanya membeli piutang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Yang keempat, advance factoring, perusahaan faktor memberikan uang muka kepada perusahaan yang menjual piutang sebelum piutang tersebut jatuh tempo. 5. Anti-close factoring, yaitu piutang yang dijual tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berhutang. Keenam, domestic factoring, yaitu transaksi factoring yang melibatkan perusahaan dari dalam negeri. Ketujuh, international factoring, yaitu transaksi factoring yang melibatkan perusahaan dari luar negeri. Proses investasi berbasis modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya modal. Terdapat 3 unsur di dalam modal ventura, yaitu pemilik modal, profesional, dan perusahaan pasang usaha. Karakteristik yang menonjol di dalam modal ventura berkaitan dengan risiko. Modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang memberi keuntungan yang lebih besar. Adapun ciri-ciri modal ventura yaitu yang pertama bersifat equity, yang kedua bersifat investasi jangka panjang, yang ketiga bersifat risk capital, yang keempat bersifat sementara, dan yang kelima rate of return yang tinggi. Selain itu, adanya tujuan dan manfaat dari modal ventura yaitu yang pertama membantu pendirian perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan. Yang ketiga, membantu terwujudnya produk jadi yang siap dipasarkan. Yang keempat, memperlancar investasi di dalam ataupun di luar negeri. Dan yang kelima, membantu pengembangan teknologi baru. Jenis modal ventura. Yang pertama ada konvensional loan. Pinjaman jenis ini bisa diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai dengan jaminan. Yang kedua ada conditional loan. Dalam model ini, perusahaan modal ventura turut menikmati laba bila proyek yang dibiayai mengalami keuntungan dan turut pula mengalami atau menanggung rugi bila proyek yang dibiayai mengalami kerugian. Yang ketiga ada equity investment, yaitu modal ventura yang menyertakan saham
untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri. Dan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai terjalin kerjasama di bidang manajemen. Selanjutnya ada pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pinjaman atau kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang ataupun jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi dan distribusi. Adapun beberapa unsur yang terdapat di dalam pembiayaan konsumen. Yang pertama ada subjek, yaitu unsur-unsur yang terkait dengan pembiayaan konsumen. Yang kedua ada objek, yaitu barang-barang bergerak keperluan debitur atau konsumen yang akan dipakai dalam keperluan hidup ataupun di dalam rumah tangga. Menurut kata Muhammad, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembayaran dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan menurut Johannes Ibrahim, kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu instansi memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukan dan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Jelasnya prosedur untuk penerbitan kartu kredit adalah nasabah melakukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, data pribadi, pekerjaan, data penghasilan dan referensi bank, pernyataan permohonan. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan ada yang diajukan. Analisis yang dilakukan bukan bank penerbit sama dengan analisis dalam mengajukan dinilai layak. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan kartu kredit. Pihak-pihak dalam pembuatan kartu kredit. Pertama itu penerbit. Penerbit merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Kedua itu pemegang kartu. Pemegang kartu atau cardholder yaitu dapat dibedakan dengan pemegang kartu utama dan kartu suplemen. Kartu suplemen ini biasanya diterbitkan untuk digunakan pihak-pihak yang akan ditanggung oleh pemegang kartu utama, misalnya anggota keluarga dan sebagainya. Ketiga itu merchant. Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. Merchant ini dapat berupa pedagang, toko, hotel, restoran, travel bio dan sebagainya. Keuntungan yang didapatkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi dengan menggunakan kartu kredit antara lain sebagai berikut. Pertama, lebih aman dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kedua, leluasa karena kartu plastik khususnya kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di seluruh dunia. Sekian dari materi kami. Apabila ada kurang atau salah mohon dimaafkan. Salam.